Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa habibina wa syafina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Pertama-tama yang terhormat kepada Ibu Dr. Hajah Sulistiorini MAG selaku dosen pengampu mata kuliah media dan sumber pembelajaran pendidikan agama Islam, dan tidak lupa teman-teman yang berbahagia. Alhamdulillahirrabbilalamin, pada kesempatan ini saya, Ermananda Tanti Rahayu dari kelas PAI 3F dengan nomor absen 20 NIM 12620120277 dapat diberikan kesempatan untuk mempresentasikan materi mengenai pembelajaran berbasis teknologi informasi dan komunikasi dalam pendidikan agama Islam sebagai pemenuhan tugas mata kuliah media dan sumber pembelajaran pendidikan agama Islam dalam rangka ujian tengah semester. Di era teknologi informasi dan komunikasi sudah menjadi bagian dari gaya hidup apabila dalam dunia akademik. Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi semakin mendorong upaya-upaya pembaharuan dalam rangka pemanfaatan hasil-hasil teknologi dalam proses belajar. Dalam hal ini, para guru juga dituntut untuk mampu menggunakan alat-alat yang disediakan dan juga sesuai dengan perkembangan dan juga tuntutan zaman. Teknologi informasi dan komunikasi merupakan suatu program untuk alat bantu, manipulasi, dan juga penyampaian informasi. TIK merupakan payung besar terminologi yang mencakup seluruh peralatan teknis untuk memproses dan juga menyampaikan informasi. Media TIK merupakan suatu alat yang digunakan untuk memperoleh data atau informasi sehingga proses pembelajaran pendidikan agama Islam dapat tercapai dengan sempurna. Jenis media teknologi informasi dan komunikasi yang digunakan dalam penyampaian informasi dan juga pesan-pesan pembelajaran tersebut sangat banyak jumlahnya, yang kemudian dikelompokkan sesuai dengan sifat-sifat dan juga karakteristik dari masing-masing media tersebut. Bermacam-macam peralatan dapat digunakan oleh guru untuk membantu menyampaikan pesan ajaran kepada siswa melalui penglihatan dan juga pendengaran untuk menghindari verbalisme yang mungkin saja masih terjadi apabila hanya menggunakan alat bantu visual semata. Media visual meliputi gambar, grafik, kartun, dan juga poster. Kemudian untuk media dengar meliputi radio, tape recorder, dan juga laboratorium bahasa. Untuk projected motion media meliputi televisi, film, dan juga komputer. Kemudian ada lagi internet yang merupakan kumpulan jaringan komputer sehingga para pengguna dapat berbagai informasi dari sumber-sumber yang luas. Melalui penggunaan teknologi informasi dan komunikasi dalam pembelajaran pendidikan agama Islam dapat diperoleh beberapa manfaat. Yang pertama adalah pengalaman belajar yang lebih variatif. Dengan penggunaan teknologi informasi dan komunikasi dalam pembelajaran pendidikan agama Islam, siswa mampu mendapatkan pengalaman belajar yang berbeda dari sebelumnya. Mungkin sebelumnya pengalaman belajar mereka lebih bersifat tradisional, yaitu melalui metode ceramah. Kemudian saat ini siswa dapat menggunakan teknologi untuk mendapatkan pengalaman yang belajar yang baru dan juga mereka dapat lebih menyerap informasi yang mereka dapatkan dengan lebih sempurna lagi dan lebih mudah untuk memahami materi yang diberikan pastinya. Dalam hal ini misalnya disuguhkan media visual yaitu video gerakan wudhu apabila saat ini guru sedang memberikan pembelajaran mengenai wudhu sehingga para peserta didik mampu lebih memahami materi tentang wudhu tersebut. Yang kedua adalah menciptakan suasana belajar yang menyenangkan. Gambar atau suara yang terdapat dalam teknologi dan juga komunikasi dapat membuat anak tidak cepat bosan dalam belajar, sehingga dapat merangsang mereka untuk lebih ingin tahu tentang isi suatu materi pembelajaran tersebut, dan juga dapat melatih mereka untuk lebih berkonsentrasi lagi. Dalam hal ini dapat diberikan contoh misalnya saja ketika menerangkan kejadian hari akhir atau beriman kepada hari akhir. Guru dapat memberikan visualisasi atau ilustrasi berupa video mengenai hari akhir agar anak-anak dapat lebih berkonsentrasi dan juga lebih memahami materi, dan suasana belajar pun menjadi lebih menyenangkan dan juga tidak monoton. Yang ketiga adalah membantu meningkatkan efektivitas dan juga efisiensi dalam proses belajar mengajar, dikarenakan proses pembelajaran menjadi menyenangkan, sehingga tujuan dari pembelajaran dapat tercapai dengan baik. Fungsi teknologi informasi dan juga komunikasi khususnya media visual diantaranya adalah fungsi atensi, fungsi efektif,
fungsi kognitif, dan juga fungsi kompensatoris. Masing-masing fungsi tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut. Yang pertama adalah fungsi atensi. Fungsi atensi ini merupakan fungsi dari media visual sebagai pusat perhatian untuk lebih mengarahkan perhatian peserta didik atau perhatian pembelajaran lebih berkonsentrasi kepada isi pelajaran menggunakan media visual tersebut. Kemudian yang kedua adalah fungsi efektif. Fungsi efektif terlihat dari media visual adalah tingkat kenikmatan pembelajaran pada saat belajar menggunakan teks bergambar, yaitu media visual tersebut. Kemudian fungsi kompensatoris, yaitu media visual memberikan konteks untuk memahami teks, membantu yang lemah untuk membaca. Fungsi kognitif adalah lambang visual membantu untuk pencapaian tujuan memahami atau mendengar pesan yang disampaikan melalui gambar. Dengan adanya media teknologi informasi dan komunikasi dalam pembelajaran pendidikan agama Islam, maka saat ini sangat dimungkinkan untuk diadakan pembelajaran jarak jauh atau daring seperti saat ini di masa pandemi. Dan juga dengan adanya pembelajaran pendidikan agama Islam berbasis teknologi informasi dan komunikasi dapat juga memperlancar dalam penyampaian informasi atau pesan kepada peserta didik dalam rangka pembelajaran pendidikan agama Islam. Sekian presentasi dari saya, mohon dimaafkan apabila terdapat kesalahan dalam pengucapan dan juga terima kasih untuk perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.